Komedian Marshel Widianto hari ini diperiksa penyidik di Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran konten pornografi dengan tersangka Dia OnlyFans. Marshel tiba di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pukul 10 pagi dan langsung menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Marshel merupakan buntut dari pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka Dea. Dari bukti permulaan yang dimiliki polisi, Marshel diduga membeli konten pornografi dari Dea secara langsung tanpa melalui perantara. Selain memeriksa soal pembelian konten, polisi juga akan menggali soal dugaan penyebaran video pornografi Dea yang diduga dilakukan secara masif. Bagaimana proses pemeriksaan yang akan dijalani Marshel Widianto sebagai saksi hari ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Revi Desantra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Revi, Marshel sudah tiba pagi tadi. Apa materi pemeriksaan yang akan digali penyidik hari ini? Ya, selamat siang Waro dan juga saudara. Terkait dengan materi pemeriksaan dari penyidik hari ini akan fokus kepada motivasi ataupun alasan dari Marshel mengapa ia kemudian membeli konten berbau pornografi dari situs Dea OnlyFans. Karena pihak penyidik akan mencari tahu apakah kemudian alasan Marshel membeli konten berbau pornografi ini hanya untuk pribadinya saja atau kemudian untuk disebarluaskan lagi. Karena yang dapat menjadi masalah adalah jika komedian Marshel Widianto ini terbukti menyebarluaskan konten berbau pornografi tersebut. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa kemudian Marshel disangkakan untuk menyebarkan konten tersebut. Nah, itulah yang masih kami tunggu jawabannya, karena hingga dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, Marshel sudah masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan. Belum diketahui beberapa lama Marshel akan menjalani proses pemeriksaan ini, dan nantinya kami akan mencari tahu apakah kemudian hasil dari pemeriksaan hari ini adalah menyatakan Marshel hanya sebatas membeli konten-konten tersebut untuk pribadi saja, atau justru untuk disebarluaskan lagi. Dan inilah yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi bisa menjadi masalah untuk dirinya. Woro. Marshel ini diperiksa sebagai saksi, tapi bagaimana potensi jeratan hukum terhadapnya, Revi? Ya Waro, memang hingga saat ini belum ada potensi hukum yang dijatuhkan kepada Marshel karena seperti tadi Anda sudah katakan bahwa ia masih diperiksa dengan statusnya sebagai saksi. Tetapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jika memang Marshel terbukti membeli konten berbau pornografi dari Dea OnlyFans ini untuk disebarluaskan lagi, maka ada potensi jeratan hukum yang bisa mengenai dirinya, karena berdasarkan dari Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1, bagi siapapun yang menyebarkan konten berbau asusila, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, dapat terjerat pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itulah yang masih menjadi pertanyaan, apakah kemudian komedian Marshel Widianto menyebarluaskan konten yang ia beli dari Google Drive milik tersangka kasus pornografi Dea OnlyFans. Dan itulah yang masih kami tunggu keterangannya dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Woro. Revi, ini pemeriksaan Marshel ini adalah buntut dari sebelumnya pemeriksaan Dea OnlyFans. Lalu adakah nama-nama lain yang muncul yang mungkin Anda sudah ketahui, ada selebritas lain selain Marshel yang namanya juga sempat disebut-sebut oleh Dea? Ya, hingga saat ini belum ada, Woro, karena dari pernyataan Dea kemarin ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahwa dari Google Drive miliknya yang berisikan 76 konten video dan juga foto berbau pornografi, Dea masih hanya mengakui bahwa ada satu komedian berinisial M yang membeli konten tersebut, dan selebihnya ia belum memberitahu ataupun menjelaskan lebih dalam lagi siapa saja. Dan inilah yang masih menjadi tanda tanya dan juga proses pencarian oleh pihak kepolisian, apakah kemudian ada artis lain yang juga akan terjerat atau adanya orang lain yang kemudian membeli konten berbau pornografi dari Dea OnlyFans yang kemudian disebarluaskan ke platform media sosial lainnya. Kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Marshel Widianto. Terima kasih Revi Desantra dari Mapolda Metro Jaya.